ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dodolur di Mano Bae Brado. Pagi hari ini kita bertemu dalam obrolan komunitas ya. Di obrolan komunitas kita kali ini kita akan membahas ya untuk kesempatan di hari Selasa, tepatnya tanggal 23 April ya 2024 ya. Dan dodolur, di obrolan komunitas kali ini kita bersama tentunya komunitas mewarnai dengan topik berkarya berprestasi bersama rumah mewarnai Vanovanya. Sudah hadir di studio tentunya perempat dari Palembang. Narasumber kita ini luar biasa ya. Ada tentunya Mami Vano, atau biasanya Mbak Meta namun lengkapnya gitu ya, dipanggil Mami Vano, yang merupakan owner dari rumah mewarnai Vanovanya. Kemudian juga ada Ibu Bunda Dea ya, yang merupakan tentunya anaknya bagian daripada komunitas ini. Dan tentunya ada Evano, merupakan siswa berprestasi di komunitas mewarnai rumah Vano ini, rumah mewarnai Vanovanya ini ya. Serta Dea ada juga di sini ya. Oke, kita sapa dulu untuk tentunya para narasumber kita. Kalau pepatah bijak atau tidak kenal maka tidak sayang maka tidak cinta ya. Kita sapa dulu untuk tentunya Mami Vano atau Bunda Meta ya, atau Mami Meta. Nah, Mami Meta, assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat, baik. Sehat, baik. Ini suaranya agak kecil-kecil cak mana gitu ya? Apa memang suaranya yang imut-imut ya? Oke, Mami Meta, tentunya pagi hari ini kita ketemu dalam obrolan komunitas. Mungkin kita kepengen tahu bahwa topik kita hari ini berkarya berprestasi bersama rumah mewarnai Vanovanya ya. Nah, rumah mewarnai Vanovanya ini merupakan komunitas, yaitu kan bagi siswa-siswa ataupun anak-anak yang mungkin tertarik dalam bidang warna mewarnai, yaitu ya. Jadi hidup menjadi lebih penuh warna, benar enggak? Iya, benar sekali. Benar sekali ya. Oke. Kita bahasa Palembang boleh, bahasa Indonesia boleh ya. Jadi santai aja ya. Oke. Mami Vano, kalau kita boleh tahu, ini komunitas ini terbentuk sejak kapan, ataupun juga rumah mewarna ini ada sejak kapan nih? Terbentuknya itu kita dari bulan Juli tahun 2023 kemarin. Itu di akhir-akhir bulan. Di akhir-akhir bulan. Oh, di Juli 2023. Itu awal mula ceritanya bisa terbentuknya komunitas ini, ataupun juga rumah mewarnai Vano ini, cak mana ceritanya? Ini dari kegemaran anak saya ya. Dia ini suka sekali mewarnai, suka sekali menggambar. Jadi saya itu belajar terus untuk ngajarin dia bisa belajar mewarnai, bisa turun ke lomba. Dan emang anaknya suka banget kan. Terus ada murid pertama kami ini ya Ayu Dea. Ayu Dea, Ayu Dea. Ayu Dea ini pertama kalinya itu kami emang sudah kenalnya itu dari anak kami usia 3 tahun. Dari umur 3 tahun. Sebelum terbentuknya si rumah mewarnai Vanovanya kami ini, sebenarnya sudah lama kenal dengan Ayu Dea. Oke. Dan suka ngajarin Ayu Dea juga gitu mewarnai. Jadi awalnya cuma sekedar ngajarin anak-anak gitu ya. Si Vano gitu kan, ternyata Vano juga ternyata ada kawannya Ayu Dea ini gitu kan, dan ternyata itu yang menginspirasi untuk membentuk komunitas ini dan juga tentunya membuat rumah mewarnai Vano ini. Iya, jadi untuk anak-anak yang suka mewarnai, menggambar, bisa jadi ikutan juga gitu kan, bergabung di tempat les kami ya, rumah mewarnai Vanovanya. Oke, jadi artinya dari Juli 2023
Artinya sudah hampir setahun, Hampir 1 tahun. hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun, Juli ini 1 tahun ya ininya ya. Nah, ketertarikan Bunda Meta Dewi tentunya terhadap apa ya, mewarnai ini apa sih yang melatar belakangnya, apa memang dari kecil juga hobi sih itu? Emang dari Hobi sekolah. gambar. Emang hobi gambar, hobi mewarnai dari sekolah dulu emang sangat suka. Sangat suka. Dan ternyata itu turun Turun ke anak. turun ke Vano. Turun ke Aha, Fano. aha. Jadi emang harus difasilitasi, harus Ah, dimotivasi lagi kan, ah. biar dia lebih berkembang lagi gitu. Biar dia berkembang ya. Dari umur berapa Vano mulai belajar ini Dari mewarnai? usia 4 tahun. 4 tahun. Oke, dari usia 4 tahun. Nah, di sini juga ada Bunda Dea ya. Bunda Dea, Assalamualaikum Bunda Dea, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Sehat ya, iya. Oke, Bunda Dea ini merupakan bagian daripada komunitas mewarnai rumah, mewarnai Vanovanya ya. Iya. Nah, ini sejak kapan Bunda bergabung Bunda? Sebenarnya kalau bergabung tuh udah kenal Mami tuh dari pertama ikut lomba, ketemu Mami. Kayaknya Mami tuh langsung lihat Dea itu langsung kayak ngajarin, oh ini bagus kayak gini. Itu warnai ketemunya lomba. Oh, jadi pas lagi lomba itu ketemu. Oh, ketemu. berkawan jadinya. Enggak kenal sama sekali Nggak kenal awal-awalnya. sama sekali. Ya, oke. Tapi kayaknya Mami tuh kayak ngerespon. Kalau ngajarin langsung ngajarin. Ngajarin Dea bahwa dia ini punya bakat juga itu. Bagus ditebelin katanya sini. Aku nggak ngerti sama sekali yang kayak gitu yang misinya apalah itu. Nah, terus langsung kalau nggak salah langsung dikasih bener-bener bersama Mami itu. Oke. Terus langsung merespon kalau mau ini katanya ini aja katanya, kalau mau tahu Belajar, lomba katanya nanti dikasih info katanya. Terus dari situ Mami ngasih info kalau ada lomba-lomba. Jadi gitu kan. ikut grup kayak gitu. Enggak, Mami yang ngasih. Oh, langsung dia personal ya, Mas personal. Nah, terus dia tuh belum tahu yang namanya gradasi apa tuh belum tahu. Tapi Mami tuh kayak apa ya kayak ikhlas kayak itu ngajarin dia. Iya. Ayo belajar di rumah terus belajar. Nah, dari itu dia tahu yang namanya gradasi, pencampuran warna gitu dari Mami. Ya terus kami omongin ya gimana kalau buka rumah belajar mewarnain aja, tapi maminya belum mau gitu. Belum mau. Kayaknya udah kenal Mami 2 tahun ya Mi ya. Nah, 2 tahun itu baru Mami itu baru mau. Oke, Dan untuk ini alhamdulillah memang Mami ini untuk komunitas ini ya gitu ya. Ternyata responnya positif ya. kayak Nah, kalau si apa nih si dia sendiri sekarang kelas berapa? Kelas 4 dia. Dia sudah kelas 4 SD sekarang. Dia sering ikut lomba juga dia. Sering. Oke, sering juga dia. Tidak apa-apa. Berarti teman-teman ya. Oke. Nah, dia kelas 4 ini. Nah, ini yang kembali lagi ke tentunya Bunda Mami Vano ya. Kembali ke Mami Vano lagi. Ini kenal kan secara tidak sengaja. Dari saja akhirnya obrolan ya dengan keikhlasan untuk memberikan pengajaran sama si Odi ya. Itu akhirnya tercetus untuk bisa akhirnya membentuk komunitas ini, kemudian membentuk yang namanya rumah mewarnai Vanovanya ya. Kenapa pilihannya mewarnai kalau ini Mami? Karena memang awalnya itu basicnya dari mewarnai dulu. Dari mewarnai dulu. Jadi pas cari-cari nama ya udah jadi rumah mewarnai Vanovanya aja gitu, karena nama Vano tuh dari nama anak saya yang pertama, yang Vanya dari anak yang kedua gitu. Oh, oke. Jadi ada dua lagi ya. Pak, kita ada tanya dulu Vano. Apa? Iya sini sayangnya Bunda ya. Vano. Iya, keturunan. Ya, apa itu ini sensitif ya mikrofonnya ya. Oke, Vano sekarang sekolah sudah kelas berapa atau masih TK? Masih TK. Masih TK. TK 0 besar 0 kecil sayang. Vano TK 0 besar 0 kecil. TKB. Oh, TKB, berarti TK 0 besar ya. TK 0 besar. Nah, Vano katanya hobi mewarnai ya. Nah, belajar sama siapa Vano? Belajar sama Mami. Belajar sama Mami. Enak enggak belajar sama Mami mewarnai nak? Enak. Vano katanya sering ikut lomba. Sering. Lomba mewarnai di mana baik Vano ikut? Banyak sering ikut lombanya. Banyak. Sering dapat juara nak?
Sering. Sering. Sudah berapa kali Vano ikut lomba? Mami, berapa kali Mami? Sudah tidak terhitung. Dan sering ternyata setiap kali misalnya dia ikut lomba mewarnai selalu menang. Alhamdulillah selalu dikasih rezeki itu menang. Selalu Karena dikasih memang rezeki. nggak ambisi harus juara berapa. Yang penting dia datang lomba itu ngewarnai sebagus mungkin. Insya Allah kalau memang rezeki ya nyantol gitu. Mami Vano ini tadi menurunkan bakatnya ke Vano gitu kan. Tapi ini memang sudah jingok bahwa potensi Vano tuh memang ada di mewarnai. Iya, saat pertama kali diajari gradasi warna itu pencampuran warna baru 2 warna itu dia langsung bisa. Baru satu kali diajari langsung bisa. Karena kan kita kan sebagai wong tua kan kita kan tidak kepengen ya Bun ya, ibarat kata memaksakan apa yang kita misalnya Cek Gaya dulu kepengennya jadi ini nih misalnya gitu kan fashion show, tapi karena tidak terwujud di kita akhirnya diwujudkan ke anak gitu kan. Jadi artinya Bunda tidak seperti itu ya. Awal mulanya ya? itu belajar cuma karena pengen mewarnai sebagus mungkin aja. Mewarnai sebagus mungkin. Iseng-iseng ikut lomba ternyata juara jadi ketagihan. Ada rasa ketagihan yo dari ketagihan karena sering juara gitu. Sering juara. Nah kalau ini Bunda Dea, kalau dia sendiri sering dapat juara juga? Alhamdulillah ya tadi kadang rezeki, tergantung kadang-kadang juga rezeki. ada kadang nggak rezekinya, tapi ya di prioritaskan dalam hati anak kalau lomba itu jangan ngarep langsung menang. Kita prioritaskan dulu berani Oke. tampil. Kalau rezeki nggak kemana. Itu Jadi- yang ditanamkan jadi- dalam anak. Oke, jadi di dalam diri anak tuh bukan masalah menang yang kalahnya ya. berani. Tapi mana budak tuh berani untuk potensi untuk menampakkan diri dia berada di tengah-tengah wong banyak seperti itu ya. Oke. Nah, kembali kepada Mami ya. Nah, Mami Vano, kalau ngomongin masalah mewarnai kan ini tadi disebut gradasi. Ini kan banyak mungkin cak Bunda Dea Dewe enggak ngerti sama sekali dan ini tiba-tiba diajari oleh Mami katanya ada gradasi ini, ada penebalan seperti ini. Ini mungkin bisa dijelaskan Mami. Ini kan yang diajar ini anak-anak umur berapa? Kalau boleh tahu dulu sebelumnya. Ada yang 3 tahun, 3 ada tahun. juga 4 tahun, tapi yang lebih banyak itu di usia 5 tahun yang TK sama yang kelas 1 dan kelas 2. Nah, Yang itu paling memang seumuran-umuran itu ya biasanya lomba-lomba mewarnai ya. Jadi dari umuran itu. Sampai sekarang berapa banyak sih ini tentunya siswa ataupun juga yang menjadi bagian dari komunitas mewarnai ini? sekitar 70-an sudah. Sudah 70 siswa. Banyak ya. lumayan. Satu tahun 70 siswa kan ya banyak artinya kan. Itu juga nggak nyangka ya bisa sebanyak itu. Itu mereka bisa dapat info menjadi bagian komunitas mewarnai itu mana ceritanya? Biasanya hasil-hasil karya anak-anak yang sudah selesai mewarnain itu suka saya posting di Facebook atau Instagram gitu. Mungkin dari hasil-hasil itu banyak yang lihat kan, jadi mulai berminat dan tertarik, jadi langsung WA. Terus juga kita tuh metode belajarnya tuh emang privat gitu, kayak privat. Jadi maksimal itu 6 anak aja dalam satu sesi. Dalam satu sesi ada cuma 6 anak. Memang anak-anak itu face to face kita ngajarinya. Jadi kita ambilin warna sekitar, biasanya sih kalau untuk yang baru-baru itu 2 warna atau 1 warna dulu karena belajar kerapiannya dulu. Nanti sudah mulai rapi baru 2 warna gitu. Biasanya tuh dari warna yang paling gelap dulu terus digradasiin sama warna yang agak muda gitu. Kalau yang 2 warna. Bisa juga kalau sudah seperti Ayu Dea kan lah sudah biasa kan. Biasanya saya ngajarinnya sampai 5 warna, 6 warna gitu. Jadi artinya kalau seperti Dea tuh artinya dia tuh sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa. Jadi artinya lebih mudah untuk memberikan mudah. pengajaran kan. Nah ini kan anak-anaknya yang diajarin itu kan ya dari mulai 3 tahun, 4 tahun itu kan anak-anak yang lagi kata kita tuh banyak lah mainnya gitu kan sih. ini. Cuma Tapi memang anak-anak seneng dengan warna gitu kan. Tapi emang nggak dipaksa sih, karena mewarnai ini susah-susah gampang dan juga bisa buat trauma kalau terlalu dipaksa gitu. Jadi kalau misalnya untuk usia 3 tahun, 4 tahun, ya sambil main gitu. Kadang cuma 1 warna dulu diajarin gitu. Nanti dia main dulu lari-lari, nanti dipanggil lagi, boleh main ya 5 menit, nanti kesini lagi gitu. Nah itu kalau sistem ataupun metode pengajarannya itu seperti apa, Mami?
Iya, kita metodenya privat nih, jadi kita buat kayak meja itu kayak Kan 70 anak nih. oh kita Ada atau ada dibagi-bagi dibagi, harinya kayak gitu. dibagi. Jadi kita itu hari Rabu sampai Sabtu itu kita buka 2 sesi di rumah, jam 2 dan jam 4. Kalau di Sabtu 3 sesi. Oh, di Sabtu 3 sesi ya. Nah, ada juga yang privat. Jadi dalam satu minggu itu berapa kali? 1 kali. Satu kali belajarnya. Satu kali ah. belajarnya. Jadi hari apa tadi? Hari Hari Rabu, Rabu, Kamis, Jumat Kamis, dan Jumat. Sabtu. hari Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu. Hari Rabu itu di jam 2 siang sama jam 4 sore. Kamis juga sama jam 2 sampai jam 4 sore. Hari Jumat juga sama. Nah, kalau hari Sabtu agak cepet dikit ya, jam 12, jam 2 sama jam 4. Oh, jadi 3 sesi. 3 sesi kalau hari Jam 12, jam 2 dan jam 4. Ada juga yang privat hari Senin dan Selasa itu siang biasanya. Jadi kalau misalnya privat itu per anak-anak itu kayak itu kan ketika berhadapan dengan mami itu berapa anak nih untuk mengajarkan? Kita kan ada kapasitasnya nih, takutnya nanti kalau kebanyakan malahan nggak Nggak fokus maksimal. ngajarnya kayak itu nggak maksimal. Maksimalnya itu kita cuma 6 anak. 6 kadang anak. cuma 4, kadang 6 gitu. Itu yang paling maksimal tuh 6. Maksimal tuh 6. Jadi 6 anak ya yang diajarkan ketika ini ya. Iya. Nah, kesulitan apa yang dihadapi ketika mengajarkan anak-anak yang ada di bawah umur seperti itu? Sebenarnya tuh nggak sulit sih, cuma butuh kesabaran dan orang tuanya juga perlu sabar juga karena memang. Jadi artinya kayak mama apa kayak Bunda Dea artinya mendampingi terus ya Bun ya. Kalau misalnya ini Kadang-kadang kalau ini ditinggal juga. Kadang kalau lagi ini kan dia kan ada adiknya juga, Ada adiknya. umur 5 tahun. Nah, itu yang melatih mami kesabaran. Kadang pegel lah katanya kalau adiknya dia. Ya kalau dia ini mungkin mami sudah metodenya mewarnai dan menggambar. Kalau dia udah diajarin mami metodenya menggambar, penambahan gambar kalau dia udah diajarin mami. jadi kalau adiknya itu tadi artinya dibutuhkan pendampingan dari ini juga dari Bunda ya. Pegel lah, mau pipis Biasa- lah. Biasanya kalau capek itu anak-anak tuh disuruh istirahat, ya udah nggak apa-apa, boleh istirahat 5 menit, boleh main 5 menit gitu. Pokoknya dikasih waktu 5 menit kalau main. Setelah 5 menit kita panggil lagi. Kita panggil lagi Karena ya. emang nggak bisa dipaksa, apalagi anak usia 3 tahun itu 15 menit itu sudah paling maksimal. Sudah paling maksimal. Gitu. Nah, Vano warnanya warna apa Bay yang lomba mewarnai? Coba ada warna apa Bay sayang yang Vano pelajari dari mami? Mewarnain apa aja? Mewarnai apa aja gambarnya? Gambar-gambar apa aja? Gambar-gambar apa aja yang diwarnai oleh Vano? Orang. Oh, gambar orang. Orang gambar apa lagi? Susah nggak ini mewarnai gambar orang? Enggak susah. Enggak susah. Kalau dia mewarnai apa saja sayang? Dekat-dekat Vano enggak apa-apa ininya biar dekat mikrofonnya. Masjid, Gambar masjid. rumah. Gambar rumah. Susah enggak? Tidak susah. Jadi waktu pas belajar tidak susah. Soalnya sudah diajarin mami. Sudah diajarin mami. Kalau lomba ada ini Bunda pengen tahu. Kalau lomba deg-degan enggak? Tidak, jangan harap menang. Oh, ternyata ajaran dari Bunda tadi ya, jangan pernah berpikir untuk menang, tapi berusaha sebaik mungkin ya, Nak ya. Ya itu ya? Iya, kami juga ngajarin kayak gitu. Nggak masalah menang dan kalah itu bagian dari rezeki, tapi kasih hasil karya yang terbaik dulu. Kasih hasil karya Karena yang kadang terbaik. lomba itu ya balik-balik selera juri yang yang menurut kita sangat bagus belum tentu bagus di mata juri. Di mata juri. Jadi kalau kita lomba cuma mikirin harus menang tuh pas tiba nggak menang kita kecewa dan sakit hati pasti. Ada trik-trik tersendiri tidak kira-kira nih Mami Vano kalau ngomongin masalah mewarnai ini tadi Cik Tana. Jadi agar mudah diserap oleh anak-anak ketika mereka belajar sama Mami Vano. Harus enjoy dulu, senang gitu. Kadang kalau baru-baru kami tanya dulu kan, anaknya benar-benar suka nggak mewarnai. Gitu. Kadang ada bundanya juga yang ternyata bundanya yang suka, anaknya nggak suka. Nggak suka. Disuruh les, ternyata anaknya nggak mau. Gitu. Jadi sulit seperti itu ngajarnya. tidak bisa dipaksain. Nggak ya? bisa. Nggak bisa dipaksain Nggak dia. bisa. Jadi harus memang dari hati si anak itu sendiri ya. Harus enjoy dulu, anaknya tuh ngerasa nyaman dulu gitu. Jadi kalau misalnya per sesi tadi ada di jam sekian, itu per sesinya ada 6 anak gitu ya. Iya, Bu? 6 anak
dan maksimal belajarnya itu 2 jam. Terutama Maksimal. yang anak-anak 4 tahun tuh kan karena sambil main. Iya, jalan ke sana betul, ke sini, betul. Jadi harus durasi 2 jam. Tapi Anda kalau- termasuk orang yang sabar ya. Kalau saya termasuk orang yang subur ya. Jadi artinya memang kesabaran yang luar biasa ketika mengajarkan kepada anak-anak, apalagi mereka masuk dalam komunitas ini gitu ya, yang ngajari anak-anak ini untuk bisa apa yang bisa kita pelajari dari apa yang mewarnai ini. Apakah maksudnya secara filosofinya lah kira-kira ini ngelatih fokus anak. melatih fokus anak. Mhm. Jadi anak juga lebih berkreativitas Iya. gitu, berimajinasi karena biasanya kan dari gambar itu satu gambar biasanya saya gambarin misalnya satu orang, terus nanti anak-anak sudah tambah pohon, tambah rumah kayak gitu. Jadi mereka benar-benar berimajinasi untuk nambah objek gitu. Untuk menambah objek ya untuk Yang anak-anak paling itu penting sendiri. itu fokus, ngelatih fokus. Oh, yang paling penting adalah melatih fokus daripada si anak ya. Sama apa? Heeh. Ngelatih saraf-saraf motorik, jari-jari tangan, otot-otot tangan. Syarat-syarat motoriknya juga ya. Nah, ada dulu kalau memang nak bertanya diatur baik di line telepon 0711 351656 ya, atau melalui WhatsApp Perempat dari Palembang di 0897 7884 884 ya. Ini juga disiarkan tentunya obrolan komunitas ini melalui channel YouTube ya, channel YouTube dari Perempat dari Palembang. Sudah ada live chat ini yang masuk nih untuk tentunya Mami Vano dan juga Bunda Dea ya. Ini dari Kak Suci ya katanya. Hai Cek Gaya, keren obrolan komunitas menginspirasi dan juga berbagi informasi. Sukses untuk rumah mewarnai Vanovanya. Semangat selalu support generasi-generasi penerus bangsa gitu ya. Yang cinta pada seni dan budaya. Nah, iyo katanya hari ini Vano ulang tahun ya. Iya. Untuk Vano kita nyanyiin selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Oke, tepuk tangan. Jadi hari ini umurnya Vano pas nih ulang tahun. Pas nih ke 6 tahun. Ke 6 tahun. Jadi udah mulai untuk masuk SD ya. Jadi di hari ini pas dia ulang tahun, pas pula diajak ngobrol di sini ya. Kebetulan sekali. Oke. Nah, kalau kita boleh tahu apa prestasi yang diraih oleh siswa ataupun juga anak-anak yang ada dalam komunitas mewarnai ini apa baik nih Mami, karena Mami yang sebagai ini ya sebagai pencetusnya gitu kan Mami yang pasti tahu nih apa baik prestasi yang sudah diraih siswa-siswanya. Salah satunya kan Vano kan. Ayo deh, abah juga yang lain juga. Kalau lomba tuh alhamdulillah sih kadang ya memang gitu sih balik rezeki kan. Dan alhamdulillah kadang ada juga juara satu. Pokoknya di juara itu yang besar gitu. Kalau Mami dapat informasinya lomba-lomba itu ada itu dari mana? Sehingga Mami bisa menginformasikan kepada tentunya. Biasanya cari-carinya di Facebook, di Instagram. Oh, di Instagram ya. Biasanya ada kan instansi ya yang kan kadang-kadang ada banyak lomba. sih mall-mall juga. Mall juga. Jadi itu artinya setiap siswanya ketika kasih informasi yang ikut silakan ikut gitu ya. Mau ikut lomba ya silakan. Yang belum mau ikut lomba enggak apa-apa gitu. Artinya kalau yang belum mau ikut nak belajar lagi, nak latihan lagi boleh dulu ya. Kadang siswa-siswa kami itu belajar itu biar lebih mengenal cara mewarnai, nggak harus ikut lomba gitu. Harus ikut lomba ya, artinya itu cuma sekedar fisik ya untuk anak mengetahui. Lomba adalah bonus. Kemenangan adalah bonus juga. Rezeki. Iya. Nah, kalau boleh kepo dikit nih, Bunda Dea dulu, Bunda Dea. Kalau ngomong ke masalah kemenangan, kata tadi Bunda tadi kan pokoknya yang penting anak tuh berani dulu, bisa menjadi bagian dalam perlombaan tersebut. Nah, kalau lomba yang dimenangi, lomba mewarna yang dimenangi oleh dia aja tuh, itu biasanya hadiahnya apa Bunda? Yang pastinya piala lah. Sertifikat. Sertifikat. Nah, bonusnya itu kadang dapat apa itu Bingkisan.
Alhamdulillah juga kadang dapat amplop. Oh, dapat amplop. Iya, iya, iya. Nah, kalau ketika misalnya anak tuh menang, cak mana reaksi mereka, kayak misalnya dia waktu dia menang. Ya kaget gitu pertama-tama kan, namun dipanggil Rasa tak nyangko dia. nggak nyangko. Ya orang tuanya juga spontan langsung kayak kayak hilang nggak nyangko di tengah-tengah keramaian nama anak dipanggil gitu. Nah, ketika dia menang gitu, menang dalam lomba yang dia ikuti itu kan itu dia sudah bergabung di di komunitas mewarnai ini atau belum? Kalau yang ikut mami ini alhamdulillah nempelnya juara 1, 2, 3. Oh, okay. Nah, kalau sebelum kenal mami pasti ikatnya tuh di harapan. Di harapan. Karena belum tahu banyak warna kalau sebelum kenal mami. Nah, kalau kenal mami ini kan banyak warna, 5 warna, penambahan gambar. Nah, itu bisa nempel dia di 1, 2, 3 terus alhamdulillah. Jadi artinya ketika sudah masuk menjadi bagian komunitas mewarnai ini, artinya prestasinya lebih meningkat lagi, rezekinya meningkat lagi. Lebih meningkat lagi. Nah, Dea, kalau menang itu dapat hadiah, senang nggak dia? Senang luar biasa. Hadiah biasanya dapat nak? Dapat duit. Piala piagam. Jadi kalau misalnya dapat duit di apa duit beli kali buku gambar? Kadang ditabung. Oh, kadang-kadang tabung. Vano? Beli. Belum ngerti ya. Ya, Vano beli kalau dia ditabung, kalau Vano dibeli mainan ya. Biasanya kayak gitu tuh. Tapi katanya tadi nak beli laptop. 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 Ya, Vano ya. Nah, beli laptop. Iya, oke. Oke, kita bakal lanjut lagi tentunya perbincangan kita, tetapi sebelumnya kita bakal dengar ke dulu yang berikut ini. Tetap bersama kami di obrolan komunitas ya, bersama Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam. Ya, dulur di mana berada, kita lanjut lagi masih di obrolan komunitas ya, tentunya bersama komunitas mewarnai, tentunya rumah mewarnai Vanovanya. Oke, kita lanjut lagi ke Mami ya. Mami, terkait dengan tentunya obrolan kita di pagi hari ini ya, bahwa ini kan artinya Mami itu termasuk wong yang konsen untuk membantu anak-anak ini ya, anak-anak generasi penerus untuk fokus kepada apa ya, mereka bisa mengembangkan diri, mengembangkan potensi diri, baik dalam bidang menggambar, kemudian juga dalam bidang mewarnai, betul ya? Iya, benar. Benar. Nah, ini kan untuk membentuk yang namanya komunitas ini dan juga membuat rumah mewarnai ini menjadi seperti saat sekarang ini kan butuh perjuangan yang berdarah-darah. Iya. Dari awalnya siswanya cuma dia.
Awal mulanya tuh iya cuma ngajarin Ayu deh ya. Cuma ngajarin Terus dia. Mama Ayu deh kan bilang cobalah Mi buka tempat les. Belum berani kayak gitu. Kayak belum sabar gitu ngadepi anak-anak. Dicoba-coba dulu Ayu deh ya pertama sekali. Kayaknya asik ya ngajar itu. Jadi saya tuh posting lah foto-foto Ayu deh ya sama hasil-hasil ngewarnainya di videoin gitu. Ternyata banyak yang tanya-tanya kan di IG. Oh boleh lah pertama kali tuh ngajarnya privat-privat dulu ke rumah-rumah. Oh, ke rumah-rumah. Ternyata asik ya. Cuma memang lumayan capek kan privat Iya, itu. privat datang-datang kita ke Akhirnya, rumah. buka 1 hari dulu, waktu itu di hari Kamis. Hari Kamis dulu 2 sesi, terus lagi yang privat diajak lagi hari Jumat. Hari Jumat. Buka hari Jumat, terus nambah lagi di Rabu, nambah lagi di Sabtu, dan akhirnya jadi banyak. Nah, ini untuk Mami Vano Dewe itu mendapatkan ilmu mewarnai ini dari mana? Apakah ini merupakan kemampuan otodidak atau mungkin itu diturunkan dulu dari wong tua juga? Banyak sumber. Dari banyak sumber. Kita boleh bongkar sumbernya apa saja, ya. Kepo. Ya memang kita hidup tuh harus kepo ya, ya. Kalau bongkar tuh jangan tanggung-tanggung, bongkar sekalian Sampai habis. Sampai habis. Oke, dia tadi. Kami itu ada belajarnya juga dari guru di Jawa ya. Ada komunitasnya juga, komunitas menggambar dan mewarnain juga dari daerah Jawa gitu guru-gurunya. Jadi belajarnya itu secara online. Belajarnya secara online. Dikasih materi, terus kita harus kerjakan. Oh, jadi dari Jawa. Dari daerah Jawa. Dari daerah Jawa. Oh, jadi sudah dari daerah Jawa. Kemudian akhirnya mengembangkan diri. Karena dari Panokan sendiri kan karena sering ikut lomba, jadi saya tuh harus banyak ilmu dulu untuk ngajarin dia agar dia bisa bersaing sama Jadi artinya mamanya dulu yang mengupgrade diri. mamanya dulu gitu. Mamanya dulu mengupgrade diri. Karena kalau harus ngajari anak, jadi ilmunya dari orang tuanya dulu. Kan? Dari orang tuanya dulu. Karena emang anaknya suka lomba. Kalau dia cuma sekedar untuk ngewarnain aja atau untuk di sekolah aja nggak sampai sini sih sebenarnya. Inilah sudah sampai sekarang ini ya, gitu ya. Jadi ada rasa tak percayakah? Sudah akhirnya ternyata sebenarnya tuh nggak disangka-sangka sih sebenarnya. rumah mewarnai dan komunitas mewarnai Vanovanya ini sudah sampai sebegitunya sampai saat ini, sampai 70 siswa ya. Sampai 70-an Sampai siswa. kadang lupa, emang benar-benar dibuat jadwal ditempel di dinding biar nggak lupa siapa aja nih yang hari ini les gitu. Kalau ada yang nggak les pasti langsung saya WA-in, "Bun, ini nggak les ya hari ini," gitu. Karena biasanya kalau hari ini nggak les nanti diganti di hari lain. Di hari lain. Jadi harus ngatur jadwal lagi gitu biar bisa masuk anaknya ke jadwal lain. Ke jadwal lain. Jadi artinya kalaupun dia tidak les di hari ini, dia tidak akan ketinggalan karena dia bisa masuk kelas lain. Oke, Pak Manca itu. Oke, nah kembali kepada contoh bisa kita jingok hasil-hasil karya dari anak-anak. Nah, ini bisa ditunjukkan. Nah, ini hasil dari siapa nih? Ini dari punya Pano ini kemarin ini ngewarnain. Kemarin mewarnainya, Vano. Itu apa gambar apa tuh, Vano? Gambar orang. Orang apa itu? Pakai baju muslim. Iya. Kayak baju muslim ya. Itu jadi mami yang ngajarin mewarnainya. Itu yang untuk lomba atau Enggak sih, memang rutin harus belajar. rutin harus belajar? Harus ada jadwalnya di rumah belajar. Jadi ketika dia rutin belajar gitu ya. Jangan diputar-putar nak, agak rusak. Yuk. Oke, Pak Yo. Jadi itu ininya ya hasil dari Vano ya. Jadi ini yang disebut gradasi warna itu yang mana? Ini pencampuran warna ini. Misalnya warna pohon ini dari hijau yang paling gelap, 4 warna pohonnya hijaunya. Oh, 4 warna. Biasanya itu kita pakainya Verdian dan namanya. Oh, nama warnanya. Ada juga dari green, ada tulisan di krayonnya. Ada dari krayonnya. Kita pakai grass green sama lemon yellow. Bisa diganti warna lain kesuka lah gitu. Jadi kalau misalnya di warna satu dengan warna lain digabung, kan ada kalau misalnya kita juga itu kan perpaduan gitu ya. Misalnya warna ini akhirnya menghasilkan warna ini. Itu diajarkan juga. Kalau yang itu sih biasanya lebih ke lukis. Oh, kelukis ya. Ada 12 warna kan dicampur. Tapi kalau untuk ngewarnain ini memang kita belajarnya gradasi. Jadi warna yang di ujungnya aja yang digradasi biar kelihatan kontras gitu dari warna gelap ke terang gitu.
Ocha itu kan jadi warnanya kesannya oh ini sedang dalam suasana sore hari ya, kan bayangan kan seperti itu kan kalau ini kan ada lembayung senja ya lembayung senja bahasanya lembayung senja. Nah yang sih lagi itu yang dia itu yang mana yang hasil dia? Ini materi minggu kemarin. Oh materi minggu kemarin. Oh sama baik gambarnya ya, tapi gradasi warnanya yang berbeda atau Iya, mana? beda-beda setiap anak tuh beda cara gradasinya. Oke. Karena sesuai kemampuan. Misalnya anak yang 4 tahun tadi kan cuma 2 warna. Ini yang berapa warna nih? Ini ada yang 3 warna, 4 warna yuk deh. Jadi ini sudah 4 warna. Oh jadi warnanya jauh lebih ini ya, lebih apa ya? Lebih hidup. Lebih hidup ya. Lebih hidup ya, lebih nyata ya ini ya. Nah, itu kan ada yang apa tuh? Gunung atau apa tuh? Iya, ada gunung. Di sini objeknya cuma 2 hanya orang ini. Terus kita tambah batu-batu, semak-semak, gitu, biar lebih menarik full gitu. Full. Itu yang gambar siapa? Mami. Biasanya mami kalau yang baru-baru itu biasanya mami yang gambar dulu pakai pensil. Pensil. Untuk tangannya kan. Nanti dia tebelin lagi pakai spidol. Tapi kalau Ayu Dea ini nggak lagi ditebelin nggak lagi dipakai pensil. Tiba-tiba dibilangin, ayo tambah batu. Kita buat batu, dibuatnya sendiri. Semak-semaknya yuk 2 gitu buatnya semak-semak. Pokoknya ini karena ini baru diajarin jadi mami gambarin dulu tuh. Gambarin separuh dulu di sini dia gambar sendiri. Oh, itu artinya idenya sudah sampai kepada tahap dia sudah bisa menggambar sendiri. Sudah bisa menggambar sendiri. Bilang sama kayak Pak Pano karena sudah sering kan. Jadi cukup dibilangin batunya mana gitu. Nah, itu kan untuk melukis atau menggambar itu kan artinya harus punya bakat juga ya. Sebenarnya itu tuh Bisa dilatih. Bakat sih, bisa dilatih. Bisa dilatih. Oke, jadi artinya bisa dilatih untuk bisa ini ya. Bisa selagi anaknya mau. Selagi anaknya mau. Itu apa gitu? Ini yang materi sebelum kita libur lebaran. Sebelum kita libur. Oh, air terjun. Itu siapa yang gambar? Ini mami yang gambar. Jadi kita itu seminggu itu kita menggambar menambahkan objek. Jadi seminggu ke depan kita santai mewarnai aja. Oh, dari tengah. Jadi sudah digambar dulu, tinggal warna. Tinggal diwarnain. Jadi ketika kemarin kan Ramadan kemarin, jadi aktivitas anak tetap jalan. Tetap jalan seperti biasa. Cuma ada juga yang libur kan, ada juga yang masih tetap. Kalau Bunda dia itu di mana rumahnya jauh enggak dengan rumah Mami Tidak Ivana? terlalu jauh sih. Jadi artinya kalau maksudnya belajar itu kan artinya tidak jauh kan kalau misalnya ini. Paling ya karena memang berdekatan dengan tempat lesnya apa namanya les matematikanya sampingan kan. Nah, kalau kami tetap les tuh tempat mami karena seminggu sekali. Terus kan di mana les yang kalau nggak masuk itu diganti hari lain. Biasa kan kalau kita nggak les ya udah lewat. Tapi alhamdulillah kalau sama mami kalau nggak masuk itu ya tetap diganti harinya. Jadi anak itu nggak ketinggalan pelajaran. Nah, Mami, kalau misalnya ada yang kepengen tertarik untuk menjadi bagian dari komunitas ini di WC itu kan itu dia kan kalau kita sekolah kan ada kurikulumnya tahun ajaran baru gitu kan kira-kira kalian bebas ke gimana sih bilangnya, yang penting kelasnya lagi kosong gitu. Misalnya ada di hari Kamis cuma baru 3 anak boleh masuk ke situ. Karena itu kita tuh maksimalnya 6 anak. Jadi kalau ada namanya kita tempat les itu kan nggak selamanya anak tuh les dengan kita kan. Kalau udah pintar ya udah selesai gitu. Jadi saat kelas itu kosong boleh di situ gantiin. Jadi artinya kalau misalnya satu anak yang ikut les ya kan. Kalau dia ini dari berapa lama dia ikut gabung? Dari pertama sekali lah yang sudah satu tahun ya? Hampir satu tahun hampir satu tahun jatuhnya yang benar-benar belajar. Tapi kalau yang sekedar kita mengenal misalnya Ayu Deanya ke rumah belajar itu sudah lama. Tapi yang memang benar-benar khusus nih ya itu pas dalam satu tahun ini ya. Oke. Nah, jadi kalau anak-anak yang kepengen misalnya di bagian komunitas ini pengen belajar itu ada batasan waktu tuh enggak Cak? Maksudnya dalam batasan waktu Cak ini dalam 1 bulan atau 2 bulan atau sudah enggak ada batasan waktu tergantung anak-anaknya sih gitu. Karena ilmunya tuh misalnya sudah bisa yang ini nanti ganti lagi gitu. Misalnya kayak buat awan aja, misalnya kita buat yang simpel dulu. Nanti kalau udah bisa diganti lagi yang lebih rumit lagi. Gitu. Dari jadi artinya tingkatannya sudah ada. Jadi umur sekian cukup dua gradasi warna, kayak umur sekian kita lihat dulu dari potensi anaknya kan, karena memang nggak boleh dipaksain. Kalau misalnya dia baru masuk langsung dikasih begitu banyak warna, besoknya nggak mau datang lagi dia.
Stres dia, takutan, langsung nggak mau takutan, lagi, iya, nggak mau takut. lagi. Takut dengan warna dia jadinya. Takut ya. Takut dengan warna dia jadinya kan. Anu, bebas siapa aja gitu. Kalau sudah bisa ngewarnainnya itu sudah bagus, gradasinya udah pas, itu pakai krayon apa aja tuh pasti bisa lah. Masih bisa ya. Jadi walaupun misalnya krayonnya ada 20 yang harus mahal, Enggak harus yang mahal. tetapi ketika dia sudah mampu untuk mewarnai gara-gara. Tapi kan kalau yang ini kan krayonnya hidup benar. Iya. Nah, mana di gambar tadi ada gambar sungai tadi, sungai. Macam-macam. Nah, itu boleh dijenguk ke. Nah, itu gambar ini gambar apa tadi air terjun air terjun langsung sungai. Oke. Nah, ini kan hidup warna ininya. Artinya krayon itu memang mudah dipilih ya atau Iya, warna-warnanya itu sudah ditentukan. Jadi kami yang tentukan kan gitu. jadi Jadi artinya anak tuh hafal, kayak warna pohon tuh ini gitu tuh. Warna yang sungainya ini gitu. Jadi harus didalemin dulu warnanya itu. jadi artinya ada awalnya harus mengenal dulu warnanya ya. Mengenal warnanya Anak-anak dulu. kalau pohon artinya kalau misalnya untuk daun-daun yang ini agak muda. Ini yang agak tuanya itu dikasih tahu seperti itu. Bunga juga itu Udah warna-warni ininya. dikasihin tahu semua. Nah, itu kan kayak hidup ya. Ya Bunda Dea. Iya. Kalau lihat itu kan gambar itu kan dia juga Cak, itu kan kayaknya hidup Cak, itu kan gambarnya itu kan. Itu akibat gradasi warna-warna itu tadi. Iya, dari gradasi warna, dari pencampuran warnanya ini emang harus benar pas gitu kok. Atau mungkin gambar-gambarnya itu sudah di spidol itu yang membuat dia jadi ini memang sentuhan nyata. terakhirnya. Oh, Finishing, ya tadi sudah disebut tadi finishing. sama Bunda Dia tadi, finishing. Jadi setelah selesai diwarnain itu objeknya itu harus ditebelin lagi. Biasanya itu pakai pensil gelas atau spidol. Oh, pensil Gitu. gelas atau Jadi spidol. lebih terang-terang lagi. Nah, Bunda Dia lagi, kita balik lagi ke Bunda Dia ya untuk apa tadi tentunya sebagai wong tua kan. Bunda Dia melihat potensi Dea itu senang Iya, makin handal lagi ya dengan Iya. gradasi warna tadi ya. kan banyak pencampuran warna. Kalau ketemu Mami kan tahu finishing tuh nggak tahu pertama kali apa. Jadi artinya secara tidak langsung Bunda Dea juga belajar dong di situ. Heeh. Jadi kan artinya ketika di rumah Bunda Dea bisa mengulang kembali kepada anak-anak tuh yang sudah diajari Mami ya. Kalau Mami setiap habis les itu anak-anak dikasih PR. Masih PR. Oke. Jadi Bunda ini mendampingi anak-anak tersebut. Kadang pura-pura nggak ngerti. Emang itu apa sih dikasih Mami? Ngelatih anak, ingat nggak diajarin Mami sampai rumah. Dia ingat. Akhirnya Bunda ini boleh nih. Bunda Dea. Itu gambarnya itu ya gambar itu lagi gitu. Dikasih. Jadi biar dia di rumah itu kira-kira bisa nggak ya nyontoh gambar yang tadi yang udah diajarin gitu. Biasanya sih gitu. Nah, kalau sejauh ini Bunda Dea untuk dia dewe, tentunya kreativitas dari dia sudah bisa menggambar apa baik? Sudah diajari dari Mami. Kalau penambahan gedung itu dia bisa. Oh, Penambahan sudah. gedung. Kalau pohon, Misalnya Mami gambar ini nih, dia yang akan nambah-nambahin kayak gitu. Mami tuh kalau ngasih gambar tuh misalnya orang
Misalnya masjid atau bulan puasa kan masjid, mami sering ngasih masjid. Mami tuh selalu bilang ke dia kalau masjid itu pasti nanti ada orangnya pakai jilbab atau pegang beduk gitu mami tuh. Atau tanda apa lampu-lampu Ramadan itu. Nah itu yang selalu ada di pikiran dia kalau ini. Bulan puasa kan itu lagi banjir-banjirnya lomba. Banyak kan apalagi ini kan gitu kan. Ya. Jadi besar itu ngikut ya di lomba-lomba itu ya. Oke. Boleh tengok lagi ini gambar-gambarnya. Nah, ini bisa ditampakkan. Nah, ini tadi ya. Dengan ini berapa warna gradasinya? Ini ada yang tiga, ini warna ini. Empat warna. Nah, ini pohonnya juga Pak warna, daunnya Pak warna. Bajunya ini tiga warna. Tiga warna. Ini gunung ini 4 warna. Yang mana yang disebutkan tiga warna? Cek itu bingung. Itu kan kalau baju tapi kayak Iya, ini kayaknya oranye sama ini ya. Merah, oranye sama warna oranye neon. Oh, jadi agak ya beda-beda tipis ya. Beda-beda Kalau tipis. kita misalnya yang tidak ngerti dengan warna kan, cuma dua warna di situ merah sama oranye kan, Iya, cek kan. ada oranye lagi sini. Oke. Ini ada batu pun 4 warna, ada hitam, dark grey, biasanya itu abu-abu yang gelap. Gelap. Grey dan juga warna krim. Warna krim. Jadi sudah ada ininya ya. Kalau gambar berikutnya, gambar apa lagi nih? Ini gambar rumah. Ini PR ya, yaudah kerja sendiri di rumah. OPR. Itu ngapa rumahnya kebakaran? Kan warna itu warna api kan warna. Kalau ini kan warnanya warna api kan warna. Kadang-kadang juga kayak gini sih kalau PR gitu. Jadi melihat lagi kadang-kadang warnanya tadi kan warna apa ya, bener nggak ini merahnya, jadi cobain di sini. Dicobain dapat. Oh, ibarat itu kan namanya latihan kan ya. Cuma kan kalau yang jingok yang ini kan cak macam kebakaran kan ya. Tapi kalau misalnya rumah kebakaran bagus loh. Masa untuk rumah kebakaran ya kan warna yang apa tadi? Kuning, merah Ya, ada sama merah, ini kan itu kan oranye, itu kan warna lebih condong api ya. lebih panas Panas ya warna kalau yang kayak biru-biru dingin. dingin, adem. Tapi bagus ini. Itu kadang kadang pernah lihat lomba-lomba lain tuh. Kadang-kadang kok itu bisa menang. Kadang-kadang nyontoh juga itu. Jadi Tadi balik ke selera juri tadi kan. mungkin juri tadi kan bukan ini. Misalnya kan kalau kita misalnya lomba itu kan ada apa ya? Ada dikitin temanya misalnya. Temanya misalnya rumah yang seperti apa misalnya kan. Kalau misalnya top ini artinya jurinya ngomong artinya rumah kebakaran misalnya kan misalnya ini ya. Atau mungkin jurinya juga jingok dari gradasi warna itu tadi yang buat dia penilaiannya. Jurinya benar-benar orang seni biasanya dari komposisi warna, dia lihat komposisi warna, kerapian, kebersihan sama kreativitas. Tapi balik juga ya selera juri. Kadang jurinya nggak terlalu yang senang terlalu banyak warna tuh nggak suka, terlalu banyak gambar juga nggak suka. Ada yang suka polos aja nggak bisa dibaca. Jadi ya itu kalau lomba sebagus mungkin dulu aja. Yang penting ada kepuasan tersendiri kan. Yang penting menurut kita bagus suruh kan menurut itu kita kan. udah bagus. Terus ya udah, kalau emang rezeki ya berarti masuk selera juri gitu Masuk aja. selera juri Biar ya. nggak sakit hati, kecil hati. Biasanya kan suka itu. Iya memang. Sudah bagus saya tapi nggak menang ya. Betul. Sampai kayak gitu. Tapi saya setuju baik dengan mami ataupun dengan bunda dia bahwa anak tuh jangan ditanamkan untuk berpikir untuk menang gitu. Tapi berpikirlah untuk memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik. Kalau masalah menang itu adalah masalah bonus. Nah, karena kalau misalnya kita ngajar ke anak untuk udah langsung harus menang, langsung menang gitu kan. Ketika dia itu ke apa ya? Ojek itu terlalu tinggi, tiba-tiba campak. Sakitnya kan luar biasa gitu kan. Jadi mengajarkan kepada anak untuk tidak merasakan sakit itu dulu ya. Jadi lebih baik ini mengalir baik gitu kan seperti itu. Biar mengalir ibarat cak macam banyu ngalir apa adonyo gitu kan. Nah, mungkin juga yang mungkin jadi potensi yang ada pada. Oke, bunda sekalian, mami sudah termasuk kita sudah hampir ada di penghujung ya. Nah, mungkin sebagai tentunya penghujung kita ini sebagai closing statement, apa yang menjadi pesan, menjadi harapan dari tentunya Mami Vano Dewi dan juga Bunda Dea. Mungkin ke Mami dulu. Pesannya itu ya untuk anak-anak semua ya. Belajar mewarnai dan menggambar itu sebenarnya asik banget. Kalau untuk orang tuanya? Untuk orang tuanya juga ini sih ada pro dan kontra juga ya. Pro dan kontra. Biasanya juga
untuk orang tua juga kalau misalin anak-anaknya belajar mewarnai dan menggambar itu harus penuh kesabaran juga ya. Karena kalau dalam belajar itu nggak harus langsung bisa. Nggak langsung bisa. Jadi jangan anak tuh ditekan gitu ya harus dengan bisa, harus bisa, lihat harus si hebat A, gitu langsung. lihat si A, si B, si C tuh udah bagus. Kau jadi tuh tengok naik anaknya si Anu gitu. iya nggak harus kayak gitu. Biasanya kan kalau mama ceti bunda-bunda Iya, ya, benar. dia, Membandingkan suka. membandingkan kan. Ya anak tadi lah sudah berusaha maksimal ketika dicari-cari itu kan kecil hati jadi ya. Cute jadinya. Cute jadinya. Oke, jadi kalau pesannya seperti itu untuk Karena mudah-mudahan semuanya itu memang butuh proses. segalanya butuh proses. Jadi yang namanya usaha itu tidak akan yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi usaha yang sudah diberikan sebaik mungkin, maka hasil yang optimal pun yang akan kita dapatkan. Termasuklah tadi bonusnya adalah menjadi juara tadi ya. Oke, Bunda Dea silakan closing statementnya apa yang menjadi pesan dan juga harapnya Bunda, baik itu terhadap Dea, baik itu terhadap anak-anak Indonesia tentunya terkait dengan tentunya mewarnai lah kira-kira dan juga pesan-pesan terhadap orang tua. Ya kadang benar, kadang kata mami tadi, kadang orang tua tuh kan pro kontra. Iya. Kadang kalau aku kadang lihat dia itu kan pasang status, terus ada pasti netizen yang bilang, mewarnai nggak penting, ini lah nggak penting, yang penting ini. Mata semangat ya. Mata semangat. Sebenarnya gini, mewarnain atau apalah itu tuh semuanya penting, tergantung niat anak. Hobi anak. Kita itu kan sebagai orang tua harus kita lihat. Oh kita, apalagi kita kalau punya anak 1, 2, 3, kita bedakan. Oh satu anak ini hobinya ini, satu anak ini hobinya ini. Nah, ketika anak kita hobi mewarnai, kita apa ya? Kasih support. Kita taruh dia tempat yang kira-kira yang sesuai untuk dia. Jadi kalau bagi aku omongan netizen itu abaikan. Support anak sesuai kemampuan. Dan kalau mewarnai itu bagi aku emang ya gimana ya, penting juga lah. Ya berarti dia itu potensinya, itu keberaniannya, itu bakatnya. Untuk bunda-bunda yang lain, kalau emang ada anaknya yang bakatnya mewarnain, silakan gabung ke rumah mewarnai Panomania. Jadi bagian dari komunitas ini ya. Karena bagi saya ya apalagi sesuai budget. Kira-kira kan ibu-ibu rumah tangga ini kan sekian ini sekian. Udah ya. Ujung-ujungnya duit tapi alhamdulillah kalau ketemu mami itu sesuai uang jajan. Artinya kayak gini, artinya kan potensi anak-anak itu memang benar-benar dikembangkan dalam komunitas ini kan. Jadi anak-anak bisa menjadi berani. Dan yang pasti tadi katanya wong tua. Iya. Jangan mata ke netizen juga, jangan mata ke ini biasa lah kalau netizen ini dah. Iya. Beginian Enggak penting lah ini enggak, itu sesuai anak. Kadang-kadang anak mampu. Kadang uang berpikirnya kayak ini. Untuk bisa melihat potensi anak tuh, uang tuh akan dikatakan berhasil kalau misalnya anaknya jadi dokter, anaknya jadi ini, jadi itu, gitu kan. Padahal tidak seluruhnya. Setiap anak kan punya potensinya masing-masing. Kan? Jadi kan ada yang mungkin secara secara kognitifnya, misalnya dia ke sains, ada yang seni budaya, ada yang nyanyi. Itu kan kecerdasan masing-masing. Kan? Oke, baik. Jadi kalau untuk orang tuanya pesannya untuk tetap mensupport anak. Oke. Pak Ayu, kalau Cak itu terima kasih banyak tentunya untuk Mami Vano, kemudian juga Bunda Dea yang sudah datang studio enak ya. Kemudian juga Vano yang hari ini ulang tahun, yang juga dapat juara, yang bagusnya lukisannya ya. Itu juga dengan Dea ya. Yang ganteng tuh. Oh, yang jalannya sudah banyak ya, masya Allah. Jadi untuk kawan-kawan ya, kalau misalnya nak pengen punya piala banyak Cak Dea dengan Vano, diatur ya untuk gabung dengan komunitas. Abang dipikir abang belum punya piala, padahal abang banyak piala ya. Itulah tadi akibat abang tadi latihan sama mami ya. Sama mami. Nah, jadi buat kawan-kawan yang lain ini bisa gabung dengan komunitas mewarnai rumah mewarnai Vano ini ya. Vano ini. Semakin sukses untuk tentunya Mami Vano, kemudian juga Bunda Dea untuk terus mendukung anak-anak kita yang biasa ini. Dia semangat ya. Sampai ini pokoknya tunjuk ke prestasinya ya sayang ya. Oke, pepatah bijak mengatakan tak gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau yang luka itu pasti ada harapan sembuh. Namun jika lidah lukai hati, kemana kegerangan obat hendak dicari. Kita akhiri bersama-sama kita di kesempatan suasana pagi hari ini. Bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung-ujung pengen susu.
nuansa budaya dan tradisi.